الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita berharap seluruh rangkaian ibadah bulan puasa yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada hari ini kita menjadi umat ataupun juga diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian kegiatan pelaksanaan salat Id 1 Syawal 1444 Hijriah telah tersusun, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan ataupun juga laporan Ketua Panitia Zakat Masjid Al-Mutahharun, dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Tangerang Selatan, dilanjutkan sholat Id dan ditutup dengan khutbah Id dan doa. Baiklah, mari kita meningkat ke acara yang pertama, yaitu adalah sambutan Ketua Panitia Zakat Fitrah Masjid Al-Mutahharun kepada Bapak Sukandi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimahumullah, sebelum kita meningkat kepada satu rangkaian salat Id, izinkanlah kami untuk memberikan laporan keuangan, yaitu keuangan pendapatan hasil zakat fitrah dan pengeluaran, dan yang kedua ialah laporan keuangan salaran selama menjalani sholat tarawih. Adapun yang pertama, pendapatan atau pemasukan zakat fitrah. Yang pertama, zakat yang dibayar berupa uang sebesar 20.880.000 rupiah. Yang kedua, infak dan sedekah sejumlah 6.700 rupiah, dan pendapatan dari zakat berupa beras sebanyak 431 liter. Adapun
pendapatan zakat fitrah berupa uang dan berupa beras telah tersalurkan semuanya kepada 75 orang mustahik dan kepada para amilin dan disetorkan kepada Basnas Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pendapatan sedekah dan infak sebesar Rp6.700 telah kami bagikan kepada para fisabilillah, yaitu sebesar Rp4.700 dan masih ada saldo sebesar Rp2.500.000. Adapun laporan yang kedua ialah pendapatan salaran selama menjalani sholat tarawih selama 1 bulan penuh sebesar Rp14.700.000. Demikianlah laporan keuangan yang telah kami terima. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami, semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dilipatkan ganda rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Wali Kota Tangerang Selatan, yang mana kali ini akan disampaikan oleh Bapak Lurah Sawah Baru kepada Bapak Muslim SE. Dipersilahkan. Saya akan membacakan sambutan Wali Kota Tangerang Selatan dalam kegiatan Idul Fitri 1444 Hijriah di Kota Tangerang Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa dan pemilik alam semesta, yang telah memberi kita semua iman, kekuatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan kewajiban puasa Ramadan pada 1444 Hijriah, sehingga pada hari ini kita mendapatkan gelar sebagai pemenang. Salawat serta salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hari ini kita berada di hari yang melambangkan kembalinya kita semua ke fitrah kita sebagai makhluk yang suci, yaitu hari Idul Fitri. Dengan sengaja, dengan segala renang hati, kita semua tentunya berharap dan berdoa agar dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, kemaghfirah dan maghfirah, serta dengan hari Idul Fitri yang menjadi lambang kemenangan kita semua atas perjuangan kita melawan hawa nafsu. Momen Idul Fitri yang setiap tahun kita rayakan mesti dimaknai sebagai sebuah momen yang di dalamnya penuh dengan kandungan hikmah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Akan sangat disayangkan jika momen Idul Fitri ini dilihatkan sebagai sebuah ritual rutin yang kita peringati tanpa ada upaya kita untuk terus meningkatkan dan menghayati, mendalami dan mengamalkan maknanya.
Idul Fitri mengamanatkan kita kepada Fitri, mengamanatkan kepada kita semua untuk kembali menjadi insan yang fitri, menitipkan pesan kepada kita semua untuk meninggikan jauh-jauh sifat dan karakter yang menjadi penghalang kita semua untuk kembali kepada fitrah. Jamaah yang saya hormati, terkait dengan hal ini, itu semua yang ada di Kota Tangerang Selatan sudah sepatutnya memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Penguasa. Karena situasi yang ada di wilayah kita senantiasa kondusif, aman, damai, tanpa adanya gangguan yang berat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara maksimal juga mengupayakan perbaikan dan adanya peningkatan kualitas dengan melakukan program dan kegiatan, di antaranya adalah bidang pelayanan. Pemerintah kota telah membangun kantor kelurahan dan kantor kecamatan yang sesuai dengan prototipe. Dan untuk informasi bahwa kelurahan Sobaru insya Allah akan dibangun pada tahun 2024. Dalam bidang yang terkait dengan perekonomian, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan inisiatif dan menunjukkan program-program yang tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Program tersebut diantaranya berupa upaya peningkatan jumlah investasi yang masuk, pengurangan jumlah pengangguran dan pemberdayaan pelaku UMKM. Di bidang pendidikan, pemerintah kota mengarahkan program dan kegiatan kepada upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan upaya untuk membantu meringankan beban orang tua murid. Upaya ini ditempuh melalui perbaikan infrastruktur gedung, penambahan ruang kelas, pembebasan biaya pendidikan, dan pemberian santunan beasiswa untuk SD dan SMP. Di bidang kesehatan, pembangunan diarahkan kepada upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan sarana dan prasarana, dan upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan rumah sakit dan pembangunan puskesmas yang dilengkapi dengan tempat perawatan dan pembebasan biaya kesehatan. Di bidang infrastruktur, pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan aksesibilitas dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat serta mengurangi risiko terhadap bencana. Di bidang pelayanan kebersihan, pembangunan diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas infrastruktur, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan kesadaran warga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi saya nama pemerintah Kota Tangerang Selatan mengharapkan dan mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat memaknai Idul Fitri secara mendalam dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengarahkan kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik serta mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Tangerang Selatan sebagai kota lestari, saling terkoneksi, efektif, efisien, sehingga dapat memberikan kedamaian, keberkahan, kemakmuran, dan keadilan bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita semua tergolong orang-orang yang kembali fitrah dan diterima ibadahnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dakti. Demikian sambutan-sambutan telah disampaikan. Selanjutnya dari informasi petugas sholat Aid pada pagi hari ini yang terlintas sebagai khotib yaitu Wali Bapak Kiai Haji Haris Nasution yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Adapun yang terlintas sebagai imam sholat yaitu Wali Ustaz Imam Mutakin. Adapun pelaksanaan sholat Aid diawali dengan baca niat sholat Id dan di rakaat pertama terdapat 7 takbir, yang mana di antara takbir tersebut dianjurkan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,
Dan pada umat kedua terdapat 5 takbir yang mana juga diadukan kepada subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baiklah jamaah sekalian, Bapak Ibu, mari kita bersiap melaksanakan sholat. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
كثيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آباؤكم ثلاثة، أبوك الذي ولدك وأبوك الذي زوجك ابنتك وأبوك الذي علمك علما وهو أفضله. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedangkan kepada Allah syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita sampaikan oleh Allah termasuk kita pada 1 Syawal 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat besar ini pantas kalau kita syukuri, karena terlalu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Sejak 30 hari yang lalu kita kerjakan puasa, susah payah kita mengerjakannya, dan kita ikuti imbauan Allah ini. Moga-moga ketaatan kita ini dicatat Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun berkenan akan memberikan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukuri, pasti aku tambahkan lagi dengan yang lain. Namun walain kafartum, kalau kau ingkari, inna adzabi lasyadid, karena azabku sangat pedih. Yang kedua, dan hari ini saya mengajak para jamaah, jadi saya, mari kita sama-sama tingkatkan iman kita, ibadah kita, akhlak kita setelah kita menjalani puasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. 11 bulan rupanya kita tidak mengenal diri kita. Kita lupa kalau kita punya tujuan hidup. Bahkan kita lupa siapa yang kita sebenarnya dan harus berbuat apa. Ada satu sahabat Jawa mengatakan, dalam hidup ini kita semua hayati akan sangkan pada pintu mati. Artinya dalam hidup kita harus tahu sinten panjenengan ikut, siapa sih saya sebenarnya, dari mana sih saya, akan kemana saya ini. Sehingga kita hidup ini punya arah dan tujuan. Kita hidup ini punya pijakan. Kita hidup ini mengerti siapa orang-orang yang mewujudkan diri kita hari sampai hari ini. Tidak ada manusia lahir dalam batu. Tidak ada orang yang lahir turun dari langit kayak Mr. Bean. Semuanya ada proses. Dan orang terdekat dengan kita pada proses ini adalah orang tua kita, ibu, bapak. Kalau kita menyakiti kita, maka kita akan melupakan jasa mereka semua. Ibu orang yang paling berat dalam hidup ini. Pantas kalau Rasul mengatakan ridho orang tua, ridho Allah terdapat dari orang tua. Saudara, betapa orang
di kampung misalnya, dia mengharapkan kehadiran kita, nggak untuk apa-apa, untuk ketemu doang. Tapi rindu begitu besar pada anaknya. Saudara, saya punya cerita dari teman saya di Medan sana. Dia bilang dia harus jadi mereka semua orang sukses, lima-limanya orang sukses. Begitu menjelang Ramadan, teman-teman Ramadan sudah ditelepon sama mamanya. Mamanya sudah seorang janda. Maaf, Lebaran tahun ini Nanda gak bisa pulang. Mohon maaf lahir batin, Ma. Tapi Mama gak usah bingung. Nanda sudah transfer uang 25 juta. Yang satunya sama, begitu juga teleponnya. Yang lainnya 5 yang gak bisa pulang. Ini orang tua nangis. Dibilang anak saya sudah menghina saya. Mereka hidup saya yang BPI. Mereka nggak kerja, saya cari kerjaan. Mereka tidak punya harta, saya yang berikan semua. Hari ini dia menghina saya, dia berikan uang pada saya. Itu karena orang tuanya kaya, saudara. Kalau saya orang tuanya, saya diam-diam aja. 5 orang masih 25 juta, 105 juta saya adem. Kalau saya, ini ibu ini sudah pengusaha, pengusaha. Apa namanya itu? Udah minyak apa itu? Kelapa sawit, kaya. Akhirnya karena sakit hatinya begitu mengenal rindu, sakit beliau. Sakit, sudah kata tangganya ada mama, enggak. Mama kalau sakit enggak perlu. Biar mama di sini sampai mati. Mati anak gimana, Ma? Biarkan mereka di sana. Mereka hidupkan dunianya. Mereka menyesal ketika mama sudah enggak ada. Ini tetangganya kirim WA, segera pulang, mama sakit berat. Itu anak yang 5-limanya gak bisa pulang bisa. Dia naik pesawat yang paling pagi ke Medan, yang jam 5. Bisa, ternyata. Lantas ada apa kemarin gak bisa? Bisa berangkat balik-balik. Ketemu di bandara, loh barang berangkatnya. Sampai di Medan. Rasanya ibunya udah gak mau diam. Ma, ngomong dong enggak. Diam aja. Jam 5 sore, ibunya baru ngomong. Sini, kumpul. Mama mau ngomong yang untuk terakhir kali. Perlukan dengan mama hari ini. Apa, Ma? Buatkan mama pepes tai bulu. Mama. Mana bulan tai bulu yang dipepes? Buatlah dulu. Anak itu spekulasi, saudara. Orang bikin oncom pepes. Ada tahu pepes, ada bikin apa lagi jamur pepes apa? Kemudian jelas bukan kayak dulu. Di pepes semua ini mah apa itu? Oncom mah bukan. Ini apa? Jamur main enak itu. Mau apa sih? Tai burung pepes. Saudara, ada anak ini belum menjelang maghrib cari tai burung. Benar tai burung diambil. Maya main pepes. Pepes, aduh bagaimana pepes itu? Sudahlah, buat pepes itu. Pepes itu. Kalau saya pepes, udah matang yang makan, Ma. Bukan untuk mama, untuk kau. Masa ibu belum makan? Cobalah dulu, pahit, Ma. Cobalah belum coba, sudah pahit. Cobalah dulu. Mau buah, betul masalahnya, Ma. Kamu tahu? Hati mama lebih pahit dari kau rasakan dulu. Hati mama lebih gede dari kau rasakan itu. Kau telah menghina mama dan uang 25 juta. Ingat, kau belum mampu sekolah kau. Ada dua hilang memberikan uang. Saudara, anak-anak itu baru sadar kalau dia adalah seorang anak. Saya ingatkan, kalau ada seorang anak, jadilah kita anak yang berbakti pada orang tua. Para sahabat tadi mengenal saya kepada Rasul, ya Rasul, saya punya orang tua seorang
tinggal perempuan. Saya punya istri, punya keluarga. Masihkah saya berbakti sama orang tua saya? Kata Nabi, "Lau qata'ta lahma." Andai kata kau potong-potong dagingmu, summa amdaha ilaiha, kemudian kau berikan makan kepada ibumu, ma'ataita rumahatiha, itu belum sampai mencapai seperempat saja hak untuk dicintai orang-orang anaknya. Seperempat sampai kau potong dagingmu, kau berikan makan ibumu, belum sampai seperempat dari bakti orang tua pada anak. Bagaimana seorang ibu pada anaknya? Saudara, tidak akan pernah ada batas orang tua pada anak sayangnya. Dari kecil dia sayang, udah gede dia sayang, udah kawin orang tua sayang. Kapan Allah ada batasnya? Tidak ada. Kita mesti ingat kalau saya juga orang tua. Makanya ingat tadi satu kata dari seorang filosof Cina. Yang filosof yang saya mengatakan, jujur cecek, popa sesek, nggak ngerti nggak apa-apa. Saya juga nggak ngerti ini mah. Kalau kau raja, jadilah kau raja. Berbuatlah sebagai seorang raja. Kalau kau seorang menteri, jadilah menteri. Berbuat sebagai seorang menteri. Kalau kau jadi ayah, jadilah ayah. Kalau kau jadi orang tua, jadilah orang tua yang bijak. Tempatkan diri sebagai orang tua. Tapi kalau jadi anak, jadilah seorang anak yang mengajar sebagai anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hari ini kita gembira mungkin, tapi mungkin ada orang yang kurang gembira. Di antaranya mereka itu orang tua kita, mertua kita. Kata Nabi, ada mertua dan ada satu lagi ibu. Saya berpesan, jenguk guru kita hari ini. Tanya mereka, sapa mereka. Belum ada orang bisa memberikan yang lebih besar dari guru kita. Imam Hanifah mengatakan, inna haqqal haqqi haqqul mu'allim. Laqad haqqa inda ilayhi al-budir hamid li ta'limi harfin wahidin karamatan wa ta'ziman lah. Sesungguhnya orang paling berhak menerima haknya adalah guru. Dan guru berhak menerima hadiah 1000 dirham kalau memang satu huruf sebagai penghormatan. Satu huruf 1000 dirham. Saya nggak tahu berapa ukurannya. Dirham itu uang perak. Satu dirham besarnya 7,3 gram. Kalau saya hitung itu pakai gram dan pakai perak Jepara yang segram 25.000, berarti satu keping itu 175.000 kali 1000 keping. Bisa hitung apa? 175 juta. Satu huruf. Berapa huruf belajar 10 huruf? Bayar. Saya miskin semua kalau bayar guru. Tapi guru waktu saat itu kurang pohon pada anaknya. Salah satu lagu yang saya sampai sekarang tersinggung. Man ana laula. Saya tersinggung dengan lagu ini. Kalau bukan mereka kita tidak jadi apa-apa, saudara. Hari ini bagilah juga kita pada mereka semua, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Ada sebab kita makin miskin, ada jalan yang terlantar yang tidak pernah tertoleh, yang tidak tersangkut oleh manusia yang lain. Kita orang pertama kali menyapa mereka. Santuni mereka dengan benar, atau dengan baik. Hari Idul Fitri adalah hari kembali menjadi orang yang baik. Jadi orang yang sadar diri, fitrah seperti manusia semula. Kita tahu bahwa kita dari mana, kita mengerti apa yang kita berbuat ke depan. Insya Allah, kita orang yang semakin dekat, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsan terpaksa Tuhan musikum, baik dasar kepalaha, baik kita kerjakan, baik untuk kita, jelek kita kerjakan, jelek kembali pada kita. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق البشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر واتقوا عما نهى عنه وزجر واعلموا أن الله أمر بأمر بدا في نفسه وثنى وسبح بكل شيء وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الكريم والبارك العظيم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Rahman, kami bersama saudara-saudara kami berkumpul di masjid yang mulia ini. Kami sadar dengan nikmat yang telah Kau berikan pada kami semua. Terlalu banyak bila kalau kami hitung nikmat tidak terhitung. Namun terus sedikit syukur kami kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, andaikan syukur kami itu kepadamu tercatat sebagai suatu ibadah, maka jadikan sebagai suatu panggilan yang ada kepadamu. Namun kalau syukur kami kurang kepadamu ya Rabb, jangan Kau tulis sebagai satu maksiat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, hadirin sedang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sudah hadis Al-Qur'an hadis dhaif. Rasulullah dari mimbarnya maksud amin 3 kali, amin amin amin. Sampai Rasul nama amin 3 kali. Rasul barusan Jibril berdoa dan saya aminkan doanya. Yang pertama, ya Allah, jangan Kau terima amalan seorang hamba-Mu dan jangan Kau ampuni dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Amin. Yang kedua, ya Allah, jangan Kau terima amalnya, tidak Kau ampuni dosanya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Amin. Yang ketiga, ya Rabb, jangan Kau maafkan kesalahannya dan jangan Kau terima dalam segala amalnya seorang saudara yang tidak mau maafkan kesalahan saudaranya. Hadis nasution hari ini, mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan yang terjadi baik tindakan ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
الله